Selamat datang kembali di penelaahan mendalam kita. Kali ini, kita bakal nyalamin satu buku yang, terkenal jujur banget soal realita mimpin bisnis. The Hard Thing About Hard Things dari Ben Horowitz. Sumber kita, seperti biasa, ringkasan mendalam dari buku itu sendiri. Betul. Buku ini emang blak-blakan ya. Iya kan? Nah, tujuan kita hari ini tuh simple. Ngebekali Anda, entah lagi belajar atau emang udah jadi pendiri bisnis. Nih, sama pemahaman soal pahit getirnya perjuangan bangun perusahaan. Plus, strategi kunci buat ngadepinnya. Langsung ke intinya, nggak pakai basa-basi. Siap? Oke, mari kita bedah. Poin fundamental pertama dari Horowitz. Buang jauh-jauh deh ide soal adanya resep rahasia atau formula ajaib gitu buat sukses. Nah, ini menarik banget. Penolakan Horowitz sama yang namanya solusi instan. Dia bilang masalah-masalah paling pelik kayak mutusin PHK atau ngelola orang pinter tapi susah diatur gitu, itu tuh sifatnya unik banget kontekstual. Nggak ada panduan baku langkah demi langkahnya. Jadi nggak bisa copy-paste solusi gitu ya? Udah realitas bangun startup, nggak ada manualnya. Pastinya, yang ada cuma Keberanian buat nyoba. keberanian buat nyoba. Dan yang penting, belajar dari kesalahan-kesalahan yang pasti ada nantinya. Itu nggak bisa dihindari soalnya. Oke. Jadi kalau nggak ada resep nih, apa dong yang pasti ada? Horowitz punya istilahnya sendiri kan? The struggle, perjuangan. Betul, the struggle. Ini bukan sekedar tantangan biasa loh ya, tapi lebih kayak kondisi psikologis yang konstan. Penuh tekanan, keraguan, ketidakpastian. Mungkin Anda ingat rasanya pas kecil belajar naik sepeda, lepas roda bantu? Oh iya, deg-degan, takut jatuh. Nah, itu dia. Rasa takut jatuh, gemeteran, nggak yakin. Itulah the struggle versi bisnis. Horowitz bilang ini normal banget dialami pemimpin. Tapi bisa fatal kalau pemimpinnya nggak kuat nahan atau nggak bisa ngelolanya. Dan karena the struggle ini nggak bisa dihindari, ya kan? Kemampuan paling krusial buat seorang CEO itu jadinya ngelola psikologi dirinya sendiri. Ini penting banget. Mengelola psikologi sendiri, gimana tuh maksudnya? Ada 2 jebakan utama nih yang harus dihindari. Pertama, jangan sampai kita mikir kalau kegagalan bisnis itu sama dengan kegagalan kita sebagai pribadi, secara total. Tapi sebaliknya juga bahaya. Sebaliknya gimana? Jangan jadi terlalu defensif, sampai nggak nganggap kegagalan itu cukup personal buat diambil pelajarannya. Jadi harus ada keseimbangan, ngakuin ini berat, tapi nggak sampai bikin hancur lebur gitu. Jadi kayak kapten kapal di tengah badai ya, harus tetap tenang biar bisa ngasih arah. Persis, CEO itu ibarat kapten kapal pas badai. Dia harus bisa ngelola rasa takutnya sendiri biar bisa kasih arahan yang jelas ke krunya. Dia fungsinya jadi kayak peredam kejut psikologis buat perusahaan. Nyerap semua kekacauan, ketidakpastian, terus ngeluarinnya jadi kejelasan arah. Wah, jadi peredam kejut. Kedengarannya berat banget ya tugasnya. Biar nggak aus, gimana tuh caranya? Horowitz kasih tips nggak? Ada. Dia kasih analogi yang kuat banget. Fokus pada jalan, bukan pada dinding. Jalan, bukan dinding. Maksudnya? Artinya gini, jangan terpaku terus sama potensi kegagalan di depan mata, itu dindingnya, nanti kita malah jadi takut nggak bisa gerak. Sebaliknya, fokus aja sama satu tindakan nyata, sekecil apapun, yang bisa Anda lakuin hari ini juga untuk maju. Itu jalannya. Jadi pertanyaannya selalu, apa satu langkah kecil yang bisa saya ambil sekarang? Oke, fokus pada langkah konkret hari ini. Make sense. Nah, terus alat paling kuat buat navigasi di tengah badai ini menurut Horowitz apa coba? Transparansi radikal. Transparansi radikal? Bukan cuma transparan biasa ya. Bukan, radikal. Horowitz bahkan ngaku peningkatan terbesar dia sebagai CEO itu justru pas dia berhenti berusaha tampil terus positif terus-menerus. Oh, jadi nggak selalu pencitraan bagus gitu ya? Justru itu. Ini bukan sekedar jujur pasif, tapi aktif ngebagiin kabar baik maupun buruk secara cepat dan luas ke seluruh tim. Dia bilang, nyembunyiin berita buruk itu... Tadi itu ya, kayak bilang udara cuma sedikit hangat padahal dapurnya udah kebakar. Haha, nah iya persis. Bahaya banget kan? Kejujuran total, meskipun kadang pahit di awal, itu justru yang bisa mobilisasi seluruh tim buat bergerak, buat nyari solusi bareng. Oke, jadi transparansi ini bukan sekedar nice to have gitu ya. Tapi emang ada alasan strategisnya. Kenapa sepenting itu? Penting banget, setidaknya ada 3 alasan strategis utama. Pertama, ini soal kepercayaan. Ini mata uang paling berharga dalam kepemimpinan. Sekali bohong,
Sekecil apapun, itu bakal ngerusak kepercayaan. Pelan-pelan tapi pasti. Iya sih, kepercayaan itu susah dibangun, gampang banget hancurnya. Betul. Kedua, lebih banyak otak. Maksudnya, dengan kita transparan soal masalah yang ada, kita tuh kayak ngundang seluruh anggota organisasi buat ikut mikirin solusinya. Sering loh solusi terbaik itu justru datang dari orang-orang di garis depan yang ngalamin masalahnya langsung tiap hari. Masuk akal. Perspektif mereka beda ya. Beda banget. Ketiga, ini soal budaya. Budaya perusahaan yang sehat itu, salah satu cirinya adalah tempat di mana berita buruk itu bisa nyebar cepat. Kenapa? Karena orang ngerasa aman buat ngomonginnya, nggak takut dihukum atau disalahin. Wah, ini kontraintuitif ya. Iya. Biasanya kan perusahaan pengennya berita bagus aja yang nyebar. Nah itu dia, justru kalau berita buruk bisa naik ke permukaan dengan cepat, artinya masalah bisa ditangani pas masih kecil, sebelum jadi bencana. Jadi budaya jujur dan terbuka itu penting banget buat deteksi dini masalah. Oke. Ngomongin soal nanganin masalah, seringkali kan yang paling rumit itu justru yang nyangkut orang, ya kan? Selalu ujung-ujungnya pasti ke orang. Nah, ini ngebawa kita ke filosofi intinya Horowitz soal ini. Urus manusianya, produknya, baru profitnya sesuai urutan itu. Ini kedengeran idealis ya, tapi kayaknya bukan sekedar slogan baik hati doang kan? Horowitz ngelihatnya sebagai strategi. Tepat sekali. Ini bukan soal jadi bos baik hati aja, tapi ini strategi bertahan hidup yang sangat krusial. Logikanya tuh keras sebenarnya. Karyawan yang ngerasa aman, dihargai, tahu arah perusahaan mau kemana, mereka bakal punya energi dan fokus buat bikin produk yang hebat. Dan produk hebat ini yang kemudian akan menghasilkan profit. Rantai ini nggak bisa dibalik, nggak bisa ngejar profit dulu, baru mikirin orang atau produk. Harus dari orangnya dulu. Contoh paling nyata, gimana pentingnya ngurusin manusia ini apa? PHK, itu contoh paling gamblang. Cara Anda nanganin PHK itu bakal nentuin banget budaya perusahaan ke depannya kayak gimana. Yang nonton kan orang-orang yang masih tinggal di perusahaan itu. Jadi, gimana cara nanganin PHK yang benar menurut Horowitz? Kuncinya ada beberapa. Pertama, jangan ditunda-tunda kalau emang keputusannya udah bulat. Kedua, jujur dan akui kalau ini adalah kegagalan perusahaan, bukan semata-mata salah individunya. Ketiga, latih para manajer gimana cara nyampein berita buruk ini dengan hormat dan manusiawi. Jadi nggak asal cut gitu aja ya? Nggak bisa. Keempat, CEO harus turun tangan, bicara langsung ke seluruh perusahaan, jelasin situasinya. Dan kelima, yang sering dilupain, tetaplah hadir dan dukung tim yang tersisa sesudahnya. Jangan hilang. Ini semua ngebangun fondasi kepercayaan baru, meskipun dalam situasi sulit. Selain PHK, ada keputusan sulit lain soal orang? Oh, banyak. Misalnya, mecatin eksekutif senior. Ini seringkali juga refleksi dari kegagalan CEO loh, entah pas rekrutmen atau pas proses integrasi orang itu ke tim. Terus, ada juga yang lebih personal, kayak nurunin pangkat teman dekat yang udah lama bareng tapi performanya nggak sesuai lagi. Wah, itu pasti berat banget. Berat. Itu ujian nyata keberanian seorang pemimpin. Butuh kejujuran tingkat tinggi dan rasa hormat yang besar buat ngelakuinnya dengan benar. Horowitz juga ngebedain gaya kepemimpinan berdasarkan situasi ya. Ada CEO masa damai sama CEO masa perang. Iya bener, ini konsep yang menarik banget. CEO masa damai itu fokusnya lebih ke ekspansi pasar, bangun proses yang scalable, bikin culture yang kolaboratif, inovatif. Pokoknya lagi enak lah situasinya. Lagi adem ayem gitu ya. Nah, sementara CEO masa perang itu beda banget. Fokus utamanya cuma satu, bertahan hidup. Gayanya jadi lebih direktif, harus cepat ambil keputusan, kadang-kadang bahkan siap buat ngelanggar aturan internal yang udah ada demi nyelamatin perusahaan. Jadi kayak jenderal di medan perang gitu ya. Betul, dan yang krusial adalah kemampuan si CEO buat ngenalin kapan musim lagi berganti, kapan harus switch dari mode damai ke mode perang, atau sebaliknya. Terus dia juga harus bisa nyesuaiin gaya kepemimpinannya, nggak bisa sama terus. Selain soal gaya kepemimpinan, ada juga jebakan lain nih dalam pengambilan keputusan sehari-hari, yang disebut utang manajemen. Apalagi tuh? Utang manajemen. Ini istilah bagus dari Horowitz. Ini tuh kayak keputusan-keputusan yang kelihatannya gampang atau nyaman diambil dalam jangka pendek, tapi sebenarnya numpuk masalah buat jangka panjang. Kayak ngutang gitulah. Contohnya gimana tuh utang manajemen? Misalnya, karena nggak enak milih antara dua kandidat bagus, akhirnya malah nempatin dua orang di satu posisi yang sama. Atau ngasih kompensasi berlebihan cuma buat nahan karyawan kunci yang sebenarnya udah pengen keluar. Atau yang paling sering, ngehindarin percakapan sulit soal manajemen kinerja yang buruk. Iya.
Kayak nunda masalah gitu ya. Persis, nunda masalah yang bunganya gede nanti. Nah, ngomongin soal budaya tadi, Horowitz juga nekenin nih, budaya itu bukan soal poster motivasi keren di dinding atau fasilitas kantor yang wah. Terus apa dong budaya yang sebenarnya? Budaya sejati itu soal perilaku kolektif yang nyata-nyata ngebantu perusahaan mencapai tujuannya. Dan budaya ini ditanamin lewat tindakan nyata dari para pemimpinnya, bukan cuma omongan. Contohnya gimana tuh tindakan nyata? Misalnya, Horowitz cerita dia pernah bikin aturan denda buat yang telat rapat, termasuk buat dirinya sendiri. Dan dia beneran bayar denda pas telat. Itu contoh kecil tapi ngasih pesan kuat. Ironisnya, kata Horowitz, budaya yang paling kuat itu seringkali justru ditempa di tengah krisis. Di masa perang itu tadi. Wah, dalam banget ya pembahasannya. Oke, mari kita coba rangkum nih, intisari buat Anda yang dengerin. Dari Horowitz kita belajar. 1, nggak ada tuh formula ajaib buat sukses. Lupakan, Betul? tiap perjalanan unik. Kedua, hadapi the struggle. Itu bagian gak terhindarkan dari punya ambisi besar. Itu normal. Ketiga, kelola psikologi Anda sebagai pemimpin. Itu skill nomor 1. Penting banget itu, kendali diri. Keempat, komunikasi. Harus radikal transparan. Baik kabar baik maupun buruk. Kelima, fokus pada langkah konkret berikutnya. Sekecil apapun. Jangan kejebak mikirin dinding kegabalan. Fokus ke jalannya ya. Ya, fokus ke jalannya. Keenam, utamakan tim Anda. Urus manusianya dulu. Itu bukan cuma baik, tapi strategi bertahan hidup. Ketujuh, kenali situasi. Anda lagi di masa damai atau masa perang. Sesuaikan gaya kepemimpinan. Fleksibel itu kunci. Kedelapan, hindari numpuk utang manajemen. Jangan ambil jalan pintas yang nyusahin di belakang. Dan terakhir, kesembilan, bangun budaya perusahaan lewat tindakan nyata Anda sehari-hari. Bukan cuma kata-kata mamis. Mantap rangkumannya. Mungkin ada tambahan beberapa pelajaran personal yang juga berharga dari buku ini. Pertama, katanya Anda butuh 2 jenis teman. 1, yang bisa Anda ajak ngerayain kabar baik. 1 lagi, yang siap dengerin kabar buruk Anda tanpa ngejudge. Wah, ini benar banget sih. Kedua, sadari kalau sebenarnya nggak ada yang peduli sama alasan dibalik kegagalan Anda. Mungkin kedengeran kejam ya, tapi ini justru bisa ngebebasin Anda buat fokus nyari solusi, bukan nyari alasan. Fokus ke depan ya, bukan ke belakang. Betul, dan yang terpenting, jangan pernah menyerah. Horowitz bilang, bedanya pahlawan sama pengecut itu bukan ada atau nggaknya rasa takut. Dua-duanya sama-sama takut. Bedanya adalah tindakan yang diambil meskipun lagi ngerasa takut itu. Tindakan di tengah rasa takut. Oke? Jadi pesan pamungkasnya kayaknya sederhana tapi dalam banget ya. Peluk perjuanganmu. Gitu ya, peluk perjuanganmu. The struggle itu bukan tanda Anda gagal, tapi justru bukti kalau Anda lagi ngejar sesuatu yang besar yang berarti. Melewati perjuangan itulah proses yang bakal menempa Anda jadi pemimpin yang jauh lebih kuat. Nggak ada jalan pintas ya. Kira-kira aspek mana sih yang paling terasa nyata, paling relevan sama situasi Anda saat ini? Pertanyaan bagus tuh. Dan ngambil ide Horowitz tadi soal fokus ke jalan, langkah konkret terkecil apa yang bisa Anda ambil mungkin hari ini atau besok buat mulai memeluk perjuangan itu. Bukan ngelawan terus, tapi coba diterima dan dihadapi langkah demi langkah. Apa satu langkah kecil itu? Silakan direnungkan.